Sahabat Shalom. Iya, satu minggu lewat kita kembali bertemu di sini Bapak Ibu. Puji syukur semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Itu karena kebaikan Bapak Yahweh yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita punya Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Nah, di sore menjelang malam hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungi firman Bapak Yahweh. Saya pilih dari Yeremia 15 ayatnya yang ke-20. Semua sudah dapat, katakan amin. Ya. Aku akan menjadikan engkau pagar tembok tembaga bagi umat ini. Mereka akan berperang melawan engkau, tetapi mereka tidak akan mengalahkanmu. Karena aku besertamu untuk menyelamatkan engkau dan membebaskan engkau. Firman Yahweh. Katakan amin. Amin. Terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, firman ini Bapak Ibu membuat kita menjadi orang yang sangat kuat. Kenapa kuat? Karena kita punya Tuhan yang perkasa. Ya, firman katakan intinya yang saya garis merah itu. Mereka akan berperang melawan engkau, tetapi mereka tidak akan mengalahkanmu. Sungguh luar biasa dan dahsyatnya Tuhan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, di malam hari ini topik yang saya pilih, kamu tidak bisa dikalahkan. Amin. Amin ya. Kita menjadi orang-orang yang sakti Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa dunianya dalam dunia persilatan, sakti mantra guna. Artinya tidak ada tandingannya. Benar-benar sakti. Ya, tidak orang-orang yang mampu melawan kita. Nah, dunia kita, alam roh kita, ada kita punya Tuhan yang perkasa, yang selalu membela kita, yang selalu mendampingi kita. Makanya kamu tidak bisa dikalahkan. Nah, terkadang banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak masalah yang kita hadapi, ya, tantangan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi. Itu semua ujian yang datang daripada Bapak Yahweh. Apakah kita harus mengatakan apa untuk Bapak Yahweh? Kita harus marah Bapak Yahweh? Tidak Bapak Ibu. Saya mengajarkan kita, apapun masalah Anda, apapun masalah Bapak Ibu, apapun masalah saudara-saudara sekalian, katakan, Bapak Yahweh, saya bersyukur. Ya, karena yang Bapak Yahweh rencanakan untuk kita bukan kebinasaan, tapi yang Bapak Yahweh nyatakan untuk kita lewat persoalan kita, untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Jadi kita jangan menyalahkan Bapak Yahweh. Lihat makna di balik itu. Kadangkala di dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi masalah, satu hal yang paling sering kita lakukan, kita bersungut-sungut. Bapak Ibu pernah mengalami atau sering mengalami masalah sudah terlalu menumpuk. Satu masalah belum selesai, masalah satu datang. Ya, satu masalah belum selesai, masalah satu datang. Akhirnya karena jawaban Bapak Yahweh belum juga, kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Padahal Bapak Yahweh sementara menguji iman kita Bapak Ibu. Ya, Bapak Yahweh katakan, kamu diam saja. Kalau kamu sudah percaya kepadaku, diam. Nanti saya yang kerjakan. Tapi kadang-kadang karena kita orangnya, namanya kita manusia, sifat kita, emosional kita tidak sabaran Bapak Ibu. Saya juga yang berbicara kadang-kadang juga tidak sabar. Tapi saya sering menjaga mulut saya walaupun tidak sabar. Makanya dari itu saya mengajak kita semua, mari kita jaga mulut. Jangan karena kita tidak sabar lalu kita bersungut-sungut. Cerita mengenai bangsa Israel keluar dari Mesir dibawa oleh Musa. Di tengah perjalanan itu mereka apa yang lakukan? Bersungut-sungut. Ya. Lalu apakah Bapak Yahweh senang dengan persungutan mereka? Bapak Yahweh tidak senang dengan persungutan mereka. Karena mereka tidak melihat kedahsyatannya Bapak Yahweh. Ketika Musa diutus untuk membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, apakah mereka langsung keluar? Tidak Bapak Ibu. Musa harus menunjukkan kedahsyatan Tuhannya Musa di hadapan Tuhannya Firaun. Ya, mulai dari 10 tulah, air berubah menjadi darah. Terus sampai ke tulah ke-10. Akhirnya anaknya Firaun itu mati, anaknya yang sulung. Nah, sebenarnya Tuhan sementara membuka mata bangsa Israel bahwa ini loh Tuhan yang kalian sembah.
Kenapa kalian takut? Jangan bersungut-sungut. Tapi yang namanya bangsa Israel selalu saja bersungut-sungut. Dan kenapa? Mereka nyaman dengan keadaan mereka. Ya? Mereka tidak lagi melihat kedahsyatannya Bapa Yahweh. Nah, setelah bangsa Israel keluar, apa yang terjadi? Apakah mereka senang? Mereka juga bersungut-sungut. Ketika dari kejauhan mereka mendengar deru pasukan perang kaki kuda dari pasukan perangnya Firaun. Ya. Nah, itu membuat mereka takut dan gentar. Padahal ada tiang awan dan tiang api yang sementara menyertai mereka. Tapi kok mereka tidak melihat, bahkan bersungut-sungut kepada Musa. Apalagi mereka sudah sampai di dekat Laut Kulsum atau Laut Merah. Lah, ini balik kita mati, maju pun kita mati. Istilah buah si malakama, tidak makan mati, makan pun mati. Nah, di situ juga menjadi puncak kebersunggutan mereka, Bapak Ibu. Padahal Bapak Yahweh ingin mereka melihat nanti apa yang saya buat sungguh dahsyat. Karena kalian punya Tuhan itu saya, bukan Tuhan di bangsa-bangsa Baal, bukan Tuhannya orang Mesir, tapi Tuhannya itu Tuhan yang berkuasa yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akhirnya apa Bapak Ibu? Musa bisa membelah Laut Kulsum. Nah, itu menyatakan bahwa kedahsyatan Bapak Yahweh. Tapi namanya bangsa Israel bersungut-sungut. Bapak Ibu, saya mau bilang, kita jangan seperti begitu. Apa-apa sedikit kita bersungut. Kita ketemu dengan sedikit persoalan kita bersungut. Ketemu dengan banyak persoalan kita bersungut. Lalu posisinya Bapak Yahweh itu di mana? Nah, itu yang saya mau katakan. Bapak Yahweh mau kita coba diam sebentar. Tunggu jawaban Bapak Yahweh. Pasti dahsyat, ya. Nah, kadang-kadang ketika kita bersungut-sungut Bapak Ibu, hal yang paling sering kita lakukan, kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Negatif buat orang lain, tapi dampaknya juga negatif untuk kita. Ya, aduh Bapak Yahweh ini bagaimana? Ini gara-gara dia kan. Anda bersungut-sungut, Anda mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif, itu akan menyerang balik Anda. Ya, seperti Anda melempar bola kasti atau bola pingpong ke dinding, dan dia akan balik kepada Anda ketika Anda bersungut-sungut menghadapi persoalan. Itu ilustrasinya Bapak Ibu. Sebab apa? Kata-kata yang keluar tidak bisa ditarik lagi. Nah, kata-kata yang negatif itu Bapak Ibu, itu yang ditangkap oleh si Satan. Kalau kita tidak cepat-cepat untuk mengoreksinya, maka si Satan akan menuntut, lakukan seperti apa yang kau katakan. Yang kau katakan negatif, maka itu terjadi negatif dalam hidupmu. Makanya ketika menghadapi persoalan, mendingan diam. Pasrahkan semua kepada Bapak Yahweh. Pasti Bapak Yahweh buka jalan. Di saat-saat kita menghadapi persoalan, ya, kita menyalahkan orang lain. Benar Bapak Ibu? Pernah mengalami? Oh, ini karena si A, ini karena si B. Kalau sudah tidak dapat jalan lagi yang disalahkan, oh ini Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, masa kita punya Bapak Yahweh sungguh luar biasa? Hidup-hidup saya masih tetap begini-begini saja. Kok bukannya berkat yang saya dapat, masalah yang terus yang saya dapat? Ya, itu kalau kita terus menghadapi masalah. Ingat Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberikan tantangan hidup untuk kita. Masalah untuk kita, percayalah, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Walaupun kita merasa bahwa kita tidak sanggup lagi. Tapi bagi Bapak Yahweh tahu keadaan kita, tahu karakter kita, dia tahu sampai di mana kemampuan kita, lebih daripada yang kita tahu. Ya, mungkin kita bersungut gini, Bapak Yahweh, saya sudah tidak sanggup lagi. Tapi Bapak Yahweh tahu, engkau masih sanggup. Sampai pada titik puncak, engkau akan berhasil. Dan disitulah iman kita diuji. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang membuat janji Bapak Yahweh itu dibatasi dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang membatasi janji Bapak Yahweh kepada kita. Yang pertama, yang tadi saya katakan, bersungut-sungut alias tidak tahan mulut untuk berkata negatif. Bersungut terus. Lalu ketika Bapak Yahweh tanya,
terus bersungut lalu masalahmu selesai? Ketika engkau mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata sumpahan, apakah masalahmu selesai? Tidak, Bapak Ibu. Ya, Bapak Yahweh ini kita terus bersyukur di tengah kesulitan kita. Bapak Yahweh ini kita terus memuji Bapak Yahweh walaupun kita sementara di dalam badai persoalan. Ada satu kontes melukis, ya. Semua menggambar itu, aduh, ini melanggar apa? Dia punya temanya itu di tengah badai, ya. Semua gambar di tepi pantai, semua gambar di hutan dengan angin ribut dan segala macam. Ada satu pelukis yang dia gambar itu satu burung duduk tenang di ranting pohon, sementara itu badainya luar biasa besar, tapi dia tenang. Justru dia itu yang mendapat juara pertama, Bapak Ibu. Kenapa? Sungguh luar biasa ketika di tengah badai, tapi burung itu tenang. Mari kita seperti itu. Ketika kita menghadapi badai persoalan, kita tenang. Jangan kita bersungut-sungut, Bapak Ibu. Kita jangan melontarkan kata-kata yang negatif, karena itu akan berbalik kepada kita. Yang kedua, bermental pengecut dan takut menghadapi masalah. Ketika masalah datang, Bapak Ibu, kita mendingan lari. Ya, kita pasrah dengan keadaan. Ya, kita tidak mau menghadapi keadaan. Kenapa? Mental kita mental pengecut, bukan mental pemenang. Mari rubah mindset kita menjadi mental seorang pemenang, bukan mental seorang pengecut, ya. Karena mental seorang pengecut, dia tidak bisa dan tidak mampu menghadapi masalah. Tapi karena kita orang-orang yang kuat, Tuhan kita Tuhan yang perkasa, saya percaya semua di sini punya mental pemenang. Apapun masalah di depan Bapak Ibu semua, pasti Bapak Ibu bisa hadapi, ya. Karena yang menunggu Bapak Ibu damai sejahtera, sukacita dan berkat. Lalu kemudian yang ketiga, yang membuat Tuhan membatasi janjinya kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, cepat putus asa dan kurang percaya. Ya, namanya pasrah. Kalau kita pasrah, Bapak Ibu, kita tidak mampu keluar dari masalah kita. Sama seperti kita, ketika kita terjerembab atau terjerumus masuk dalam satu lumpur, kemudian kita pasrah. Nah, apa datanglah? Mau mati ya mati, mau orang tolong ya tolong. Kita tidak lagi mau berusaha, Bapak Ibu. Siapa tahu mungkin Tuhan lagi mau menolong kita. Tapi karena kita orangnya pasrah, lalu kurang percaya, iman kita akhirnya jadi jongkok, jadi rendah. Sehingga Tuhan lagi percayakan sesuatu hal yang besar. Tapi karena kita cepat putus asa, pasrah dengan keadaan, kurang percaya, maka kita perlahan-lahan mati secara iman. Tuhan mau kita itu kuat, Bapak Ibu. Kita tidak putus asa dengan keadaan. Kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kok masa umatnya tidak luar biasa? Kita punya Tuhan yang luar biasa, umatnya juga harus luar biasa. Iya, supaya apapun di depan, tembok setinggi apapun bisa kita hadapi, ya. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ketika seseorang diikutin oleh anjing bulldog atau helder, ya, kira-kira tembok tinggi ini dia bisa lompat tidak dalam suasana takut atau dalam suasana terdesak? Pasti dia bisa lompat tembok setinggi ini. Kita pun seperti itu, menghadapi masalah kita jangan takut. Apapun tembok rintangan di depan kita, kita mampu menghadapinya. Kita jangan takut, Bapak Ibu. Kita punya Tuhan tuh luar biasa. Kalau kita diganggu dengan ekonomi kita diganggu dengan kesehatan kita diganggu dengan persoalan rumah tangga kita, katakan buat Tuhan, Bapak Yahweh, ujian ini kecil. Karena kenapa? Saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah ini. Dan pasti Bapak Yahweh jawab, saya punya anak ini sungguh luar biasa. Tantangan ini segera selesai dan sukacita menunggu. Nah, yang keempat, kita sering nyaman dengan keadaan kita. Kalau kita sudah nyaman, sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Kenapa dia bersungut-sungut? Dia sudah merasa nyaman di Mesir, makan enak di Mesir, tidur enak di Mesir, walaupun menjadi babu. Bahasa kasarnya seperti itu. Menjadi budak, tapi makan gratis, ya, tidur enak. Dia sudah nyaman dengan keadaan dia, Bapak Ibu. Makanya tidak mau keluar dari Mesir. Makanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada beberapa kelompok bertentangan di dalam
barisannya bangsa Israel. Satu, kelompok pertama ingin memilih untuk kembali ke Mesir. Kalau baca di dalam kitab suci, ingin kembali ke Mesir. Karena kenapa? Mendingan mereka jadi budak di sana daripada mereka berjalan di dalam padang gurun. Ya. Yang kedua, mendingan berperang mati sudah. Ya, daripada kembali ke Mesir. Mendingan mari kita berperang. Ya. Lalu yang kelompok ketiga pasrah dengan keadaan. Pasrah dengan keadaan. Mau apa yang terjadi? Lah kalau bangsa Mesir datang mau berperang kita mati, kita cebur ke dalam laut Kulsum pun kita mati. Ya, pasrah dengan keadaan. Nah, kenapa? Karena mereka nyaman tinggal di Mesir. Sudah 40 tahun tinggal di Mesir, Bapak Ibu. Bukan waktu yang singkat. Makan enak di sana walaupun jadi budak. Tapi Tuhan punya rencana kepada bangsa Israel untuk harus keluar dari sana. Kalau tidak keluar dari sana, maka penyembahan bangsa Israel lama-lama akan terkikis. Tidak lagi menyembah Bapa Yahweh, tapi akan menyembah Baal-Baalnya bangsa Mesir. Makanya Tuhan paksa harus keluar dari Mesir. Ya, jangan nyaman di sana. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Kita nyaman dengan dosa kita. Kita mau keluar dari dosa kita, dari hal yang kita lakukan tidak berkenan kepada Bapa Yahweh. Kita malas. Ya, karena kenapa? Kita sudah merasa nyaman. Begini-begini saja, toh kita tetap diberkati. Ya, jangan Bapak Ibu keluar dari zona nyaman itu, karena di situ tempat dosa. Jangan kita bertahan di situ. Kalau engkau mau selamat, keluar dari zona nyaman yang membuat engkau terjerumus dalam dosa. Nah, itu tempat keadaan di mana Tuhan membatasi janjinya kepada kita. Sebenarnya Tuhan mau realisasikan janjinya, tapi karena 4 hal ini Tuhan tahan dulu. Bapak Yahweh batasi dulu. Anda sudah bisa melewati 4 hal ini atau belum? Kalau bisa melewati 4 hal ini, maka janji Bapak Yahweh kepada kita terlunasi. Seperti ini, ketika bangsa Mesir, bangsa Israel keluar, ini mereka sedang bersungut-sungut. Ya? Musa kenapa begini? Musa kenapa begitu? Kenapa kita keluar? Kita tinggal saja di Mesir, atau kita berperang sampai kita mati? Ya? Musa katakan kepada mereka di dalam Keluaran 14 ayat 14. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Jadi diam saja Bapak Ibu. Ya, kita berperang itu berperang dengan persoalan kita. Ya, berperang dengan persoalan ekonomi kita, berperang dengan persoalan rumah tangga kita, berperang dengan ekonomi kita yang turun naik Bapak Ibu, berperang dengan mungkin orang yang di luar yang membenci kita karena nama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh katakan, kamu akan diam saja, Yahweh akan berperang bagimu. Ya, artinya begini Bapak Ibu, kita di belakang, Bapak Yahweh yang di depan. Kalau Bapak Yahweh yang di depan, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada yang mampu melawan kita Bapak Ibu. Ya, sungguh luar biasa Tuhan kita. Sampai segampang ini Bapak Yahweh memberikan jaminan untuk kita. Ya, Tuhan siapa yang bisa memberikan jaminan seperti ini? Tidak ada. Yang ada cuma Tuhan kita. Yahweh Sebaot di dalam nama Yesus Masih. Dia yang berdiri di depan, kita yang di belakang. Supaya apa? Kita terlindungi. Ya, kita menjadi orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. Sama seperti gambar awal tadi. Daud melawan Goliat. Sebenarnya bukan kuatnya Daud, tapi yang berdiri di depan Daud adalah Bapa Yahweh. Sehingga hanya dengan satu buah batu dan alih-alih ketopong di kepala Goliat bisa pecah dan Goliat bisa mati di tempat. Ya, bukan karena Daudnya, tapi karena Bapa Yahweh sudah berdiri di depan Daud, di depan Daud, ya, sehingga dia bisa menang. Makanya firman ini katakan, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Ketika engkau sementara berperang dengan persoalanmu, diam saja Bapak Ibu, jangan bersungut-sungut. Karena kenapa? Percaya Bapak Yahweh ada di depan kita. Tidak mungkin dia meninggalkan kita, ya. Tidak mungkin dia melepaskan kita terus terjerumus masuk dalam persoalan. Yang dia lakukan hanya ujian iman bagi kita. Kalau kita bisa menghadapinya, Bapak Yahweh angkat jempol untuk kita. Ini anak-anak saya yang terkasih, ini anak-anak saya yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu mau jadi anak-anak yang luar biasa? Jangan takut menghadapi masalah. Karena Bapak Yahweh yang berperang ganti kita Bapak Ibu. Makanya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berperang bangsa Israel tidak pernah menang. Kecuali kalau bangsa Israel sudah mulai membelot
dari penyembahannya kepada Bapa Yahweh, ya, ketika dia mulai membuat patung lembu emas, ya, ketika dia mulai bersungut-sungut, dia berperang Bapak Ibu, dia kalah. Apalagi Bapa Yahweh tidak suruh untuk berperang. Jangan berperang, Anda maju pasti Anda kalah. Tapi kalau Bapa Yahweh yang perintahkan untuk berperang, maju pasti menang. Kita lihat kondisi saat ini Bapak Ibu. Siapa yang bisa melawan Israel? Ya, dia tuh diserang dari berbagai macam. Ya. Dari Lebanon ada Hizbullah. Ya, dari Palestina ada Hamas. Dari Suriah ada para pemberontak dan segala macam. Dari Iran, ya, dari Rusia. Kalau dilihat, dia dikepung, dia hanya negara kecil di depan negara-negara Arab, Bapak Ibu. Tapi siapa yang mampu melawan Israel? Kenapa? Karena sebelum berperang, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, sebelum mereka berperang Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Mereka Shema Israel, Yahweh Elohim Yahweh. Mereka andalkan Bapak Yahweh untuk berdiri di depan mereka. Mereka di belakang. Makanya ketika mereka maju tidak ada yang bisa melawan mereka. Ya, Suriah hancur-hancuran, Lebanon hancur-hancuran, ya, Palestina hancur-hancuran. Bukan karena kuatnya bangsa Israel punya tank, punya Iron Dome, punya persenjataan yang luar biasa. Bukan karena IDF-nya kuat. Tapi yang kuat itu Tuhannya mereka. Tuhannya mereka siapa? Tuhannya kita juga. Ya, Bapak Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat belakangan, perang tidak akan pernah berhenti lagi Bapak Ibu. Ya, perang pasti terus berlanjut. Apalagi Donald Trump sudah keluarkan statement, perang dunia tiga akan terjadi. Entah kapannya terjadi, kita tidak tahu. Waktunya waktu Bapak Yahweh. Kita juga tidak tahu kapan pengangkatannya. Tapi kita tetap bersiap-siap. Ya, kita menjadi orang yang siap sehingga ketika sangkakala berbunyi kita yang terangkat. Oke Bapak Ibu. Nah, yang saya katakan tadi menghadapi persoalan, marilah kita diam. Karena Bapak Yahweh yang perintahkan untuk diam. Ya, melalui Musa. Apa yang dikatakan Musa itu yang dikatakan Bapak Yahweh untuk disampaikan kepada umatnya bangsa Israel. Nah, ada dua makna daripada kita diam menghadapi persoalan. Diam dalam arti menjaga mulut kita untuk tidak berkata-kata yang negatif, yang melawan firman, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang lain, tidak komplain kepada Tuhan, ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang melemahkan diri kita maupun melemahkan orang lain. Itu diam yang pertama yang Bapak Yahweh suruh kita diam. Diam yang kedua Bapak Ibu, kita jangan melakukan apa-apa, ya. Kita merasa bahwa kita orang tidak berdaya. Kita pasrahkan semua persoalan kita kepada Bapak Yahweh. Sandaran kita cuma kepada Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh yang berperang bagi kita. Itu dua makna diam. Satu, jangan bersungut-sungut. Dua, diam karena kita sementara pasrahkan semua persoalan kita kepada Bapak Yahweh. Nah, bagaimana supaya janji Bapak Yahweh itu digenapi dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar daripada kita. Ya, saat kita berhadapan dengan masalah Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang punya kuasa di bumi maupun di surga. Kita punya Tuhan yang mampu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, Tuhan sanggup mengatasi setiap kemustahilan yang kita hadapi Bapak Ibu, karena kita bertahan pada kuasa Bapak Yahweh. Yang kedua, Tuhan kita adalah penyelamat kita. Benar Bapak Ibu? Penyelamat kita Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua. Karena di dalam kata Yeshua adalah Yahweh penyelamatku. Nah, ketika kita dalam keadaan terjepit, ya, seperti bangsa Israel menghadapi pasukan perangnya bangsa Firaun, ya, kita menunjukkan bahwa kita punya Tuhan penyelamat. Dia sanggup menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan. Ketika bangsa Israel sudah tidak sanggup lagi melihat bahwa ada pasukan Mesir, lalu kemudian ada Laut Kulsum yang menyelamatkan mereka. Siapa? Bapak Yahweh dengan kuasanya melalui tongkat Musa. Dia membelah Laut Kulsum. Dialah Tuhan penyelamat kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu.
Bapa Yahweh kita, Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Kita bisa keluar dari segala cobaan itu. Musuh kita sudah dikalahkan oleh Yesus, Bapak Ibu. Ya, musuh kita itu setan, musuh kita itu dosa, musuh kita itu maut. Tiga-tiga ini sudah dikalahkan oleh Yeshua HaMashiach. Dosa sudah dikalahkan, setan sudah dikalahkan, maut juga sudah dikalahkan. Kita menjadi orang-orang pemenang. Kita terlepas dari kutuk, menjadi berkat. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, milikilah iman kepada Tuhan atau kepada Bapa Yahweh. Percaya sungguh-sungguh Bapak Ibu, ya, bahwa Bapa Yahweh itu bekerja untuk mengatasi segala persoalan kita. Yang tadi saya katakan, taruh Bapa Yahweh di depan, jangan taruh persoalan di depan Bapak Ibu. Kalau taruh persoalan di depan, persoalan Anda tidak akan pernah selesai. Tapi kalau taruh Bapa Yahweh di depan, semua persoalan bisa selesai. Melihat persoalan itu seperti kapal di tengah lautan bebas. Kapal itu kalau kita lihat dari dekat itu besar, tapi ketika dia di lautan bebas, kapal itu menjadi kecil. Yang luas itu lautannya. Kuasa Bapa Yahweh seperti itu, Bapak Ibu. Ya, masalah kita itu sekecil itu, sekecil kapal di tengah lautan. Ya, jadi jangan pernah ragu dengan Tuhan kita. Mari percaya hidup kita kepada Bapa Yahweh. Biarlah Bapa Yahweh yang berperang bagi kita dan kita diam saja. Pasti kita menang. Ya. Dengan kuasa Tuhan, tantangan hidupmu, persoalan hidupmu pasti diatasi. Ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanani atau ke tanah Kanaan, Bapak Ibu, ya, mereka tidak perang susah-susah. Ya, Bapak Yahweh suruh mereka diam dan ikut tabut perjanjian. Apakah mereka perang? Tidak perang, Bapak Ibu. Mereka cuma pegang tabut perjanjian. 6 hari mereka mengelilingi kota Yeriko. Ya, mereka mengelilingi kota Yeriko. Hari ke-7, 7 kali mereka mengelilingi kota Yeriko. Jadi ada 13 kali. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tembok Yeriko-nya runtuh. Mereka tidak berperang sedikit pun. Karena kenapa? Yang berperang nanti mereka adalah Bapa Yahweh. Ya, kita seperti mereka. Kita angkat tabut perjanjian yang menandakan bahwa Bapa Yahweh di atas kita, Bapa Yahweh di depan kita, muka belakang kita. Maka tembok-tembok persoalan, tembok-tembok masalah runtuh dengan sendirinya. Ya, kita menang, kita masuk ke tanah perjanjian karena disitulah Bapa Yahweh berkenan atas kita. Ya, berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan bekerja. Sebab Tuhanlah yang akan berperang ganti kita. Kita hanya diam saja. Mau seperti itu Bapak Ibu? Hadapi persoalan, mari diam saja. Serahkan semua kepada Bapa Yahweh. Sandaran hidup kita kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh yang berperang bagi kita. Kita diam saja dan kita menjadi umat pemenang. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita berdoa.